Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reftina Dinada Kopia. Di sini saya akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan ini juga bisa disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Dalam teks laporan hasil observasi juga terdapat struktur teks observasi, yaitu yang pertama ada deskripsi umum, yaitu pembukaan, dua deskripsi bagian, dan yang tiga deskripsi manfaat. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, hasil dari pengamatan atau penelitian yang up-to-date atau kekinian. Yang kedua, sifatnya universal. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, membahas objek tunggal. Dan yang terakhir, tidak adanya bagian penutup atau kesimpulan dari penulis. Selanjutnya, dalam teks laporan hasil observasi juga terdapat kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama ada penggunaan verba. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Biasanya, verba menjadi predikat dalam suatu kalimat. Kata yang termasuk verba memiliki ciri-ciri yaitu berfungsi utama sebagai predikat atau ciri predikat dalam kalimat walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Kemudian verba mengandung dasar perbuatan, aksi proses atau keadaan yang bukan bersifat kualitas, dan verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling. Berdasarkan objeknya, verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba transitif yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, dan verba intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian yang kedua ada penggunaan nomina, kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Nomina juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menduduki posisi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat yang predikatnya verba. Yang kedua, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Yang ketiga, biasanya dapat diikuti oleh adjektiva baik secara langsung maupun disisipi oleh kata yang. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi memiliki banyak jenis. Konjungsi disebut juga dengan kata hubung. Adanya konjungsi dalam kalimat dapat membuat kalimat menjadi kompleks atau lebih luas. Berdasarkan kompleksitasnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama atau kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kemudian kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Kalimat kompleks juga bisa diartikan sebagai kalimat yang telah mengalami perluasan, baik itu berupa penambahan fungsi, keterangan, ataupun dengan perluasan pada fungsi-fungsinya. Kalimat kompleks sering pula disebut sebagai kalimat luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.